Dan pemirsa, sementara itu curah hujan yang kembali tinggi membuat air sungai Batangkuranji di Gunung Nago, Sumatera Barat kembali meluap. Ribuan warga diungsikan ke SD Negeri 2 Padang hingga Jumat pagi. Tercatat 22 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Ribuan warga di kawasan Kecamatan Paung mulai dari daerah Pasar Baru, Kapalo, Hilalang, Ganuang Nago, dan Batu Baswak terpaksa diungsikan. Banjir bandang susulan terjadi sejak Jumat dini hari. Tim SAR gabungan TNI Polri dan BPBD setempat langsung mengevakuasi warga sejak pagi tadi mengingat tempat tinggal mereka sudah dipenuhi material lumpur. Warga diungsikan ke sekolah terdekat di daerah yang lebih tinggi. Diperkirakan hampir 1.500 warga terpaksa mengungsi karena khawatir banjir bandang susulan kembali terjadi dan menerjang pemukiman warga. Sementara itu, tim Disaster Victim Identification Polda Sumatera Barat terus memperbarui data korban bencana yang melanda sejumlah daerah kabupaten dan kota. Hingga Jumat pagi tercatat 22 orang meninggal dunia akibat bencana yang terjadi sejak Senin 24 November 2025 lalu. Dari jumlah tersebut, 20 korban telah teridentifikasi, terdiri dari 9 perempuan dan 11 laki-laki. Fokus utama tim SAR dan DVI saat ini ialah pencarian 10 orang yang masih dilaporkan hilang. Sementara itu, 9 orang diantaranya berasal dari wilayah terdampak paling parah, yakni Jorong Tobo, Malalak Timur, Kabupaten Agam. Beberapa diantaranya adalah anak-anak, 1 korban hilang lainnya Evi Yulia Susanti, yang dilaporkan di wilayah kerja DVI Padang Pariaman. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Agam, Sumatera Barat, kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Am Fraser. Selamat malam, Am Fraser. Bagaimana penanganan warga terdampak di sana? Ya, Vera dan Iqbal, untuk di daerah Agam, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, memang masih banyak korban-korban yang masih belum ditemukan, terutama di daerah Kecamatan Malala. Saat ini di Kecamatan Malala itu baru 8 korban yang berhasil ditemukan dan 9 lainnya masih dalam proses pencarian. Nah, tadi sore juga di Kecamatan Pelembayan juga kembali menemukan 2 orang korban jiwa, jadi dari pagi dari 11 menjadi 13 orang. Nah, di Kota Padang Panjang tempat saya berdiri ini sendiri, seperti yang gambar kita lihat, ini adalah 22 orang korban yang ada di Silayung bawah, yang semalam itu tidak bisa dievakuasi karena posisi mereka berada di seberang sungai di sebelah kiri jalan, dan mereka mengungsi ke bukit-bukit yang ada di seberang sungai tersebut. Nah, sore kemarin tim hanya bisa memberikan atau mensuplai makanan menggunakan tali, namun belum bisa menyeberangkan mereka karena kondisi arus yang sangat deras. Dan pada pagi hari ini dari 22 semula yang dilaporkan mengungsi di daerah hutan yang berbukit di seberang sungai yang ada di Silayung bawah, ternyata siang ini ada 24 korban yang berhasil dievakuasi, yang semuanya adalah warga Silayung bawah yang mengungsi di daerah perbukitan. Nah, selain saat ini mereka sangat membutuhkan baju untuk anak-anak dan orang dewasa, karena kondisi mereka yang semalaman tidak mendapatkan baju dan tempat yang sangat aman untuk berteduh, otomatis kondisi mereka sudah sangat kedinginan. Dan petugas langsung memberikan penanganan yang memadai dengan membersihkan mereka dan memberikan pakaian hangat yang telah disumbangkan oleh warga sekitar Padang Panjang. Dari kondisi 22 yang berhasil dievakuasi dari lokasi perbukitan tersebut, saat ini kondisi mereka sudah mulai membaik dan juga sudah mulai istirahat dengan tenang di posko yang ada di kantor lurah Silayung bawah ini. Nah, selain 22 orang warga Silayung bawah yang mengungsi di perbukitan diungsikan di posko pengungsi ini, ada juga sejumlah pengendara yang kebetulan sedang melintasi kawasan Silayung bawah. Ini seperti ada pengendara sepeda motor
motornya hanyut, dia berhasil selamat dan semalam dia berada di lokasi hanya berteduh di bawah jembatan dan saat tadi sudah berhasil dibuka aksesnya untuk jalan kaki tapi belum bisa dilewati oleh kendaraan, maka dia dievakuasi oleh tim relawan dengan menempuh jalan kaki dari seberang lokasi dari Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan dengan Padangpanjang tersebut. Dan selain pengendara motor juga ada penumpang trapel dari Dumai menuju ke Padang Pariaman. Dari pernyataannya dia juga menyatakan bahwa dari 8 penumpang termasuk sopir, hanya 4 yang menurut dia bisa selamat, sementara 4 penumpang yang tidak keluar dari dalam mobil, serta dengan mobil trapelnya itu hilang dibawa oleh air bah. Nah itu kondisi pengungsi-pengungsi yang berhasil diselamatkan di Silayeng Bawah Kota Padang Panjang. Baik, terima kasih Fraser melaporkan langsung dari Agam, Sumatera Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.